Ibu bapak, saudari-saudara, kalau ada anak-anak remaja ya semua saya sapa malam hari ini. Tentu apa yang saya sampaikan ini saya tidak mulai dengan membaca kitab suci karena teks kitab suci ada di dalam slide-slide ini. Saya tidak berniat sedikit pun untuk menggurui Anda dalam hal ini karena kita mau belajar bersama. Maka saya menawarkan beberapa pikiran untuk kita renungkan terutama di awal tahun yang baru kita jalani. Persis hari ini kita masuk tanggal 1 di bulan kedua. Melangkah di dalam pengharapan. Kita membaca quote ini. Ini quote yang sangat Kristiani yang saya kutip. Yang tentu akan memberikan kita semua kekuatan selalu. Bahwa hidup di dunia, kita hidup itu bukan hanya dari iman dan kasih, ya, tapi juga dari harapan. Dan harapan itulah yang membuat hidup lebih hidup. Mengapa? Karena meskipun nanti di dalam kesulitan, kalau orang punya pengharapan, itu dia selalu akan melihat ke depan. Badai ini pasti berlalu, gitu. Ya. Jadi orang bijak mengatakan kita sebagai orang beriman, kita boleh kehilangan segala sesuatu. Boleh kehilangan, seperti Ayub. Ayub kehilangan segala sesuatu. Tapi satu yang tidak bisa hilang daripadanya, ialah harapan. Bahwa ini semua akan berlalu. Dan harapan itu membuat Ayub menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, dengan ini saya ingin untuk berbagi kepada kita semua yang hadir dalam ibadah Koronka ini. Saya ingin berbagi kepada kita semua supaya melihat hal-hal ini, melihat kehidupan kita juga dengan jauh lebih baik dalam terang iman Kristiani kita. Nasihat bijaksana begini. Saya mulai dengan nasihat bijaksana. Ada satu mantan, saya membaca dalam sebuah artikel itu ditulis begini, ditulis seperti yang saya tulis ini. Seorang mantan tim penyelamat, itu artinya tim SAR, itu pernah mengatakan begini. Bila kita tersesat dalam perjalanan mendaki gunung, maka yang harus dilakukan terus adalah jangan pernah berhenti berjalan selelah apapun sampai kita menemukan pertolongan. Itu ya nasihatnya begitu. Bila kita tersesat, jangan pernah berhenti. Ini yang penting. Jangan pernah berhenti, ini yang penting. Dia mengatakan bila kita tersesat, jangan pernah berhenti berjalan sampai menemukan jalan keluarnya. Mengapa dia mengatakan seperti ini? Karena pengalamannya bahwa cukup sering ditemukan ada pendaki gunung yang meninggal dalam keadaan duduk atau tidur, ada pejalan kaki yang tersesat, itu mereka itu mati, meninggal dalam keadaan duduk atau tidur, padahal ada beberapa rumah penduduk terpaut hanya beberapa ratus meter di depannya. Ya, berarti dia berhenti, gitu. Tidak berjalan terus, tapi berhenti. Nah, karena berhenti maka dia tidak dapat pertolongan itu. Coba kalau kita membayangkan apa yang dikatakan ini, dia tidak berhenti tapi jalan terus beberapa ratus meter lagi atau beberapa 1-2 kilo lagi, pasti dia akan dapat pertolongan. Maka tentulah orang yang sudah kehilangan pengharapan itu akan berhenti. Ya, sudah habis semuanya, kehilangan segala sesuatu, maka dia berhenti, lalu fatal terjadi untuk dirinya seperti nasihat mantan petugas tim SAR ini. Nah, maka saya mengajak kita, mari kita melihat potret kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sudah sekitar 2-3 tahun ini bergumul dengan kehidupan kita bergumul. Seluruh dunia itu bergumul. Karena krisis dan pergumulan hidup yang berkepanjangan. Entah sakit penyakit, entah pergumulan keluarga, ya, entah pergumulan apapun.
suami istri, keluarga, anak-anak, dan lain-lain. Masa depan mereka juga masih ditambah dengan pandemi COVID yang belum juga usai. Dengan segala dampak buruknya, dampak baiknya ada, tapi juga dampak buruknya terhadap kehidupan dan terhadap lingkungan kita. Tidak hanya sampai di situ, ini potret kehidupan kita. Ini potret kehidupan. Ada kejahatan dan perang yang kian meningkat dengan segala dampaknya. Ya, krisis Ukraina, Rusia, itu belum lagi di Palestina, Israel, dan lain sebagainya. Tempat-tempat, bukan hanya perang terbuka seperti itu, tapi juga perang dingin. Amerika dan China dan lain sebagainya, itu semua punya dampak di dalam kehidupan kita. Ya, ekonomi dunia terutama itu. Juga kita menghadapi standar moral yang makin tidak jelas dengan segala dampaknya. Yang ini terjadi di dalam kehidupan kita. Sangat luar biasa terjadi. Nah, jadi standar moral yang saya maksudkan adalah orang-orang sekarang ini seperti merasa lagi bahwa Tuhan itu nggak ada. Gitu. Jadi kejahatan apapun yang dibuatnya itu sudah dibuat saja begitu. Ya. Ngomong apa kebencian, ujaran kebencian, lalu segala macam, tetek bengek yang kita melihat dengan hati miris melihat semuanya ini. Kebohongan-kebohongan yang terjadi di dalam masyarakat, segala sesuatu itu menjadi bagi kita penyakit zaman. Belum cukup sampai di situ. Ya. Ada bumi yang menjadi rumah kita bersama ini juga rusak. Dan alam bumi kita itu menjadi bumi yang gersang dan menjadi, ya kita rasakan dampaknya sekarang dengan iklim yang tidak stabil, iklim yang berubah-ubah, juga pemanasan global yang terjadi. Ya. Maka saya pernah mengatakan dalam pembinaan seperti ini, waktu pandemi COVID awal-awal tahun 2020, itu ketika COVID mulai itu, saya pernah memposting di media sosial, di Facebook saya, itu tentang langit biru. Melihat langit biru di Jakarta itu sesuatu banget gitu. Sesuatu banget karena kita jarang melihat langit biru. Tapi ketika pandemi, laju kehidupan itu terhenti, semua hal itu berhenti di tempat, itu kita bisa melihat langit itu menjadi biru. Berarti memang bumi dan alam kita ini sedang menangis. Dia berteriak ya, berteriak seperti seorang yang kita tahu di Amerika dulu, waktu pandemi juga itu dicekik oleh seorang polisi dan dia berteriak, I can breathe, I can breathe. Saya tidak bisa bernapas. Mungkin bumi ini sedang berteriak begitu. Saya tidak bisa bernapas. Maka dengan cara ekstrim dia datang untuk menegur kita melalui pandemi ini. Ini analisa saya saja, bukan ajaran gereja. Jadi jangan dipakai. Nah, belum cukup sampai di situ. Kita melihat potret kehidupan kita dengan berbagai hal ini. Sesudah itu kita lebih khawatir lagi ketika kita mendengar sejak tahun lalu itu sudah mulai ada ramalan dan analisa-analisa seperti ini. Para ahli mulai menganalisa tentang kehidupan ekonomi dan kesejahteraan di tahun 2023. Akan ada resesi, akan ada kesulitan, akan ada seperti ini dan seperti itu. Ini semua menjadi makanan kita setiap hari. Kita lihat, kita dengar, dan kita jalani juga dalam kehidupan kita. Maka melihat hal-hal seperti ini, kita seakan-akan seperti orang yang mungkin akan kehilangan, mengalami krisis iman, krisis harapan, dan krisis kasih. Nah, belum cukup sampai di situ. Secara khusus kita di Jakarta, itu potret keprihatinan kita ada dalam beberapa hal ini. Saya mengatakan ini. Kita ada dalam sebuah masyarakat yang sekarang itu ujaran kebencian dan kebohongan itu tidak lagi bisa dikontrol. Nah, kita lihat di mana-mana, ada di media sosial, ada di mana-mana orang saling berteriak, saling memaki, saling mengujarkan kebencian, mengajarkan. Akhirnya kita tidak bisa mewarisi generasi-generasi yang baik. Nah, kemudian hilangnya kesadaran moral dan tumpulnya hati nurani terhadap berbagai kejahatan.
Apa yang baik dirusak gitu. Apa yang sudah baik tertata itu dihancurkan gitu ya. Kemudian ada korupsi yang kita tahu itu dengan baik. Ada berbagai kejahatan-kejahatan yang sebenarnya secara kasat mata jelas sekali. Tetapi ini pun itu didiamkan dan tidak dapat untuk diungkap. Padahal secara kasat mata ya kita bisa melihat semuanya itu ada di dalam kehidupan kita. Maka orang tidak lagi mengalami kesadaran moral yang luar biasa sebagai tuntunan hidup, lalu hati nuraninya itu menjadi tumpul dan tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang keliru, dan mana yang benar. Tidak hanya sampai di situ. Kita juga menyaksikan hilangnya rasa toleransi, kebersamaan, dan penghargaan atas keberagaman. Ya, kalau kita lihat video-video, aduh, kita ya jadi mirislah kita ini. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Kita sedang berada di sebuah tahun politik saat ini, 2023 ini adalah tahun politik yang bisa menciptakan ketegangan, keengganan, kerenggangan, dan gap dalam hidup bersama. Ya. Orang yang mungkin alergi politik akan mengatakan bahwa memilih siapapun presidennya toh tidak akan mempengaruhi kehidupan saya. Benar itu, benar sekali. Memang tidak mempengaruhi, tapi kita sebagai umat beriman, kalau kita tidak berpartisipasi, maka kita juga turut serta di dalam segala sesuatu yang kurang baik untuk kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, potret kehidupan kita dan keprihatinan kita yang terjadi di sini itu bisa membuat kita mengatakan bahwa memang ada krisis iman, pengharapan, dan kasih di dalam kehidupan. Ini kalau terjadi terus-menerus dan dibiarkan, pasti orang akan sampai pada kehilangan iman, harapan, dan kasih. Orang merasa persekutuan seperti ini buang-buang waktu. Persekutuan seperti ini ya sudah nggak ada gunanya. Toh saya sudah berdoa siang malam, tapi Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. Toh saya sudah melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup, tapi ya akhirnya saya juga menderita seperti ini. Jadi orang akan mengalami krisis-krisis seperti itu di dalam kehidupan. Nah, kalau saya mengutip teks 2 Timotius 3:1 ini untuk menggambarkan bahwa situasi ini sudah dinyatakan ribuan tahun yang lalu untuk menjadi pembelajaran bagi kita. 2 Timotius itu mengatakan seperti ini, ketahuilah bahwa pada saat-saat akhir akan datang masa sukar, ya, masa yang sulit. Saya tidak berniat untuk mengatakan ini masa-masa terakhir, tapi saya ingin berniat bahwa ada kesukaran, kesulitan di dalam hidup orang beriman sekalipun. Belajar dari Ayub, Ayub itu kurang apa kesalehannya? Tapi dia menderita, sudah sakit, sudah begini begitu, kehilangan anak-anak, istri, dan segala ternak. Tapi apakah dia mempersalahkan Tuhan? Tidak pernah, tidak pernah. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Maka kalau kita mengalami krisis demi krisis dalam hidup, kita mengalami problem demi problem, kita mengalami pergumulan demi pergumulan di dalam hidup, yang datang silih berganti dan rasanya tidak pernah habis itu, apa yang mesti kita buat? Bagi kita umat beriman, yang mesti kita buat adalah menumbuhkan kebajikan-kebajikan hidup Kristiani. Kebajikan hidup Kristiani, keutamaan teologal yang disebut malam hari ini adalah iman, harapan, dan kasih. Tapi saya malam hari ini hanya akan berfokus pada harapan, ya, sambil juga mungkin akan menyebut iman dan kasih, tapi fokus saya adalah supaya kita berjalan di tahun yang baru ini, itu kita melangkah dengan penuh harapan akan kehidupan dan masa depan yang baik. Tuhan Yesus mengatakan begini, pencuri datang untuk mencuri, mengambil, dan membinasakan. Ya. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Coba bayangkan. Jadi ketika kita membaca teks seperti ini, itu ada harapan yang tumbuh di dalam hidup kita, di dalam hati kita,
bahwa memang ada krisis berkepanjangan di dalam hidup. Tapi saya percaya bahwa Tuhan datang itu untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Dalam surat Rasul Paulus dikatakan begini, dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, Dia sanggup dan selalu menepati janji yang diberikannya kepada kita. Maka inilah pengharapan yang kuat bagi jiwa kita. Nah, jadi teks-teks ini sebenarnya mau meneguhkan kita dengan segala harapan yang kita mulai bangun di tengah dunia ini. Melangkah dengan pasti untuk sebuah harapan bahwa dalam perjalanan ke depan, krisis, pergumulan, masalah, dan problem itu tidak akan pernah habis. Tetapi saya melangkah dalam pengharapan bahwa Tuhan yang setia itu, Dia akan sanggup untuk memberikan dan menyelamatkan, membawa saya ke pelabuhan yang aman. Itulah harapan, itulah iman, dan itulah kasih. Gitu. Jadi saya mau mengajak kita untuk melihat ini, supaya kita tahu membedakan mana itu harapan dan mana optimisme. Gitu. Harapan, apa itu harapan? Kita bertanya, apa itu harapan? Harapan kalau dalam iman Kristiani dirumuskan seperti ini. Harapan adalah sebuah keutamaan teologal yang dengannya kita merindukan dan menantikan kehidupan abadi yang berasal dari Allah sebagai kebahagiaan kita. Mempercayakan diri kita kepada janji Kristus dan bersandar pada bantuan rahmat Roh Kudus agar pantas menerimanya dan tetap bertahan sampai akhir hidup kita. Itu dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus dan juga dalam KGK. KGK itu Katekismus Gereja Katolik artikel 1818 itu. Ya. Jadi harapan itu dirumuskan seperti ini. Maka harapan selalu mengandaikan ketekunan di dalam kehidupan. Tanpa ketekunan, harapan tidak ada artinya. Dan tanpa harapan, itu ketekunan juga sia-sia. Gitu. Nah, maka harapan adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Nah, ini penting. Ya. Karena tanpa iman, manusia tidak akan mempunyai pengharapan. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup karena berharap akan kehidupan kekal di surga. Harapan yang membuat manusia dapat berdiri tegak di tengah-tengah badai kehidupan. Jadi harapan itu, Bapak Ibu, mari kita bayangkan bahwa harapan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihat, harapan bisa membuat manusia berdiri tegak di tengah-tengah badai kehidupan. Coba bayangkan tuh, seperti angin badai menghantam ya, gempa menghantam ya. Itu bangunan yang kokoh itu kuat karena dia kita akan seperti itu. Kita akan seperti itu. Maka harapan itu berbeda dengan optimisme, Bapak Ibu ya. Optimisme itu sebuah sikap baik yang dibangun ketika kita melihat kehidupan. Jadi kalau saya mencontohkan kurang lebih begini. Kita mengalami masa pandemi. Lalu orang mengatakan pada tahun 2020 ya paling Agustus lah puncaknya, lalu sesudah itu akan selesai. Ternyata 2020, 2021, 22, 23 masih ada, gitu kan? Kalau itu terjadi, kalau ramalan itu terjadi, itu orang akan optimis, gitu ya, optimis. Tetapi ketika tidak terjadi sesuai dengan ramalan itu, maka orang akan berubah menjadi pesimis. Nah, itu optimisme. Optimisme karena kita meramalkan sesuatu berdasarkan analisa kita, lalu kita meramalkan, oh sampai di bulan ini akan selesai. Tapi kalau tidak terjadi seperti itu, kita akan berubah jadi pesimis. Oh, kalau begitu kapan ya selesai? Gitu kan? Tapi kalau harapan itu didasarkan pada iman. Maka kalau iman itu mendriving hidup kita, iman itu mendorong kehidupan kita, maka saya selalu berjalan dalam penderitaan, dalam kesulitan. Tapi saya percaya bahwa ini satu saat akan berakhir dan saya melihat sebuah masa depan yang baik. Ya.
Itu harapan dan optimisme. Maka kalau kita senantiasa berada di dalam pengharapan, memahami sungguh pengharapan itu, maka kata-kata kitab suci itu selalu menjadi pegangan bagi kita. Rasul Paulus mengatakan kepada kita supaya bersukacita dalam pengharapan. Ya. Bersukacita selalu dalam pengharapan. Apa artinya kita bersukacita dalam pengharapan? Bersukacita dalam pengharapan itu berarti bahwa kita percaya dalam setiap masalah, tantangan, selalu ada pengharapan akan pembebasan. Selalu akan ada pengharapan untuk pembebasan. Kalau saya menggunakan contoh-contoh yang sangat rohani, mari kita lihat di dalam setiap kisah mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus itu datang, itu dia tergerak hati oleh belas kasihan dan langsung menyembuhkan. Tapi ada orang lain itu dia bertanya kepada mereka, maukah engkau sembuh? Gitu. Atau dia bertanya, Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki daripadaku? Maka pengemis buta itu mengatakan, aku mau supaya aku boleh melihat. Di dalam kata-kata itu terkandung sebuah harapan yang besar bahwa saya akan melihat. Ya, percaya bahwa dia akan melihat. Maka ada pembebasan. Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan dia. Itulah pembebasan. Maka harapan orang beriman adalah harapan akan pembebasan seperti itu. Kita tidak akan pernah luput dari penderitaan, dari masalah, dari problem dalam kehidupan. Ini semua akan terjadi. Selama kita masih menginjak bumi, selama kita masih bernafas, masalah akan seperti itu. Dia ibarat apa ya, jelangkung ya. Datang gak diundang gitu ya. Datang gak diundang, pergi juga gak tahu kemana. So model-model seperti itu. Nah, pengharapan memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman dan ketaatan kepada kehendak dan firman Tuhan. Jadi hanya orang yang berpengharapan akan selalu melihat bahwa apa yang dikatakan kita pengkhotbah itu benar. Bahwa semua itu akan indah pada waktunya. Nah, maka saudara-saudari bersukacitalah dalam segala keadaan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang berharap kepadanya. Bahkan dalam masa-masa yang sulit, dia ingin memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa dan sanggup menolong. Saya kira kita menjalani 2 tahun yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan ini, tetapi tetap ada sukacita ya. Kita awal-awal ketika pandemi datang itu bingung, seperti orang yang bingung. Kita hidup seperti ibarat tikus ya, gitu. Masuk sembunyi, lihat orang jadi takut ya. Apalagi kalau orang itu mulai batuk dan lain-lain ya, kita mulai takut, lari menghindar. Kita seperti itu, gitu. Tetapi ketika kita mulai menyesuaikan diri, lalu kita mulai melihat di tengah kesulitan ini, ternyata masih ada mata yang memperhatikan, masih ada telinga yang mendengar, masih ada mulut yang menasehati. Itu ya. Itu semua kita dengar, kita tahu dalam kehidupan. Minimal keluarga yang selalu menasehati, kalau sakit ini ya, jangan makan terlalu berlebihan ya di masa ini, jangan begini-begini. Itu semua adalah bagaimana orang tetap bersukacita, saling meneguhkan di tengah masa yang sulit itu. Itulah bersukacita di dalam pengharapan. Dan yang kedua adalah supaya kita bersama-sama bersabar di dalam kesesakan. Sabar selalu dalam kesesakan. Saya memberi contoh begini. Seorang wanita yang sakit pendarahan dalam kitab suci selama 12 tahun, itu telah menghabiskan seluruh hartanya untuk menjalani pengobatan, padahal tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Nah, lalu apa yang terjadi? Ketika dia mendengar tentang segala pekerjaan dan mujizat yang dilakukan Yesus, iman dan pengharapan wanita ini untuk kesembuhan muncul di dalam dirinya. Maka, kesabaran wanita ini selama 12 tahun adalah teladan bagi kita untuk tetap bersabar dalam masa kesesakan.
kita lihat bahwa ketika iman dan harapannya itu tumbuh, itu dia mengatakan kepada dirinya sendiri seperti ini. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, saya akan sembuh. Dan benar itu terjadi untuk dirinya. Bapak Ibu ya, kita sebagai orang beriman seringkali tidak setia juga dengan apa yang dikatakan ini, gitu. Kita lebih mudah dan lebih tertarik lari mencari pertolongan, ya mungkin pada dukun juga gitu. Nah, tapi kita kehilangan harapan akan Tuhan yang adalah penyembuh abadi. Tabib sejati di dalam kehidupan itu adalah Tuhan. Maka teladan dari wanita yang sakit pendarahan ini itu menjadi teladan bagi kita untuk bersabar di dalam kesesakan yang kita alami dalam kehidupan. Iman dan pengharapan itu menjadi nyata ketika dia menyentuh jubah Yesus. Maka terjadilah peristiwa itu. Ketika iman dan belas kasihan Tuhan bertemu, disitulah mujizat terjadi untuk setiap orang beriman. Maka disinilah harapan itu menjadi sangat penting. Maka wanita ini melangkah dalam pengharapan akan pembebasan. Dia memberikan teladan kepada kita untuk juga melangkah di dalam harapan akan pembebasan yang sejati. Kalau kita sembuh, itu harapan akan pembebasan sementara. Tapi kalau kita meninggal di dalam iman kepercayaan, itu adalah pembebasan yang sejati dari kehidupan yang fana di dunia ini. Dan kuasa itu hanya ada pada Tuhan, bukan pada manusia. Nah, yang ketiga adalah ini turunan dari bersabar dan bertekun di dalam pengharapan. Maka kita diajak juga untuk bertekun di dalam doa. Ya, jadi selain pengharapan, selain ada kesesakan, itu doa juga menjadi penting sekali di dalam kehidupan kita. Doa menjadi penting karena begini. Matius 7:7 itu mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kata minta, mencari, dan mengetuk adalah kata kerja yang menuntut kita untuk melakukannya terus-menerus sampai menghasilkan buah, ya, menghasilkan sesuatu. Karena itu berdoalah dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Kapan itu? Nggak ada yang tahu. Gitu. Kapan itu? Bukan menurut kehendak kita, tapi menurut waktu Tuhan. Waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik. Maka kekuatan doa tidak hanya untuk menghasilkan jawaban doa. Ini mesti diperhatikan baik-baik. Tetapi juga membentuk orang yang berdoa memiliki karakter Kristus di dalam dirinya. Sehingga semakin banyak orang berdoa, maka semakin intim hubungannya dengan Tuhan, dan keintiman itu akan mengubah dirinya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi doa-doa yang kita panjatkan itu, kita tidak hanya berdoa supaya doa kita terkabul, supaya saya jadi kaya, supaya anak cucu saya berhasil, supaya dapat pekerjaan, dapat berkat. Begitu-begitu. Itu sih penting juga, tetapi yang lebih utama adalah dengan berdoa itu kita dibentuk karakter hidup kita seperti Kristus yang selalu mencari waktu hening tenang untuk berdoa. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita terus-menerus melakukan itu dalam kehidupan sampai itu terkabul bagi kita. Karena doa itu sesuatu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan, ya. Saya selalu mencontohkan seperti ini, selalu memberikan pengajaran atau nasihat. Saya mengatakan begini, berdoa itu seperti payung gitu ya. Doa itu seperti payung gitu. Jadi kalau hujan lebat, payung itu tidak menghentikan hujan. Tapi payung itu memampukan kita untuk berjalan di tengah hujan yang lebat itu.
Demikian juga dengan doa-doa yang kita panjatkan. Doa tidak menghilangkan masalah, doa tidak menghilangkan sakit penyakit, doa tidak menghilangkan segala kesulitan tantangan dalam hidup. Tetapi doa memberi kekuatan untuk kita berjalan dalam kehidupan ini dengan penuh harapan akan pembebasan kita nanti. Jadi doa itu akan memberikan kita kekuatan untuk berjalan selalu. Nah, jadi inilah yang semestinya menjadi perjuangan dan ketekunan kita untuk selalu mengusahakan hal-hal seperti ini. Karena kalau tidak, itu kita akan seperti apa yang saya katakan di awal. Orang berdoa ya novena kerahiman ilahi, orang berdoa koronka, orang berdoa apapun dengan harapan novena misalnya, saya berdoa supaya 9 hari ini permohonan saya dikabulkan. Ya emang ada yang dikabulkan, tapi kalau ada yang belum dikabulkan, ya jangan berhenti sampai 9 hari itu. Diterusin dalam hidup gitu. Didoakan dengan penuh kesetiaan sampai terjawab. Orang novena 9 hari, hari keempat belum, dia mengharapkan luar biasa. Permohonan saya belum terkabul nih, sudah di hari keempat, sudah di hari kelima, sudah di hari keenam, belum terkabul. Akhirnya hari ketujuh sudah malas datang ke gereja. Berhenti. Ya. Berhenti lebih cepat. Maka ketika dia berhenti, itu akan seperti tadi, fatal semua. Ketika kita berhenti, maka nasihat bijaksana itu supaya kita jangan pernah berhenti dalam perjalanan hidup beriman kita. Kalau kita merawat iman kita dengan setiap latihan rohani yang kita jalankan, kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan baik, itu maka kita akan terus berkanjang dalam kehidupan, di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih akan Tuhan, dengan keyakinan-keyakinan yang menghantar kita untuk hidup lebih baik. Itu sudah pasti terjadi. Kalau kita memang sungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi harapan dan niat-niat kita di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Maka sekali lagi saya mau mengatakan itu, kita melakukan semuanya ini, ya, kita melakukan semuanya ini karena kita percaya bahwa kita itu hidup, itu bukan hanya dengan iman. Iman penting, kasih penting, tetapi harapan juga penting untuk kehidupan kita. Maka 3 hal inilah yang disebut sebagai keutamaan teologal. Keutamaan rohani yang harus tumbuh hidup di dalam hati setiap orang beriman. Karena kalau kita kehilangan salah satu di antara ketiga itu, kita akan kehilangan arah, nilai, makna, dan tujuan hidup kita. Inilah yang akan terjadi dengan orang-orang beriman. Maka saya ingin untuk mengajak kita di tahun yang baru ini, kita baru di hari pertama bulan kedua tahun Masehi, dan kalau kita ya merayakan tahun baru Imlek, kayak ini tahun kelinci ya gitu. Tahun kelinci air. Ini kita mau untuk seperti apa ke depan? Saya merasakan bahwa di kalangan umat, di tengah-tengah umat, dengan mendengar berbagai informasi dengan ini, maka ada kesimpang siuran, ada kesulitan, dan ada keraguan-raguan untuk menjalani kehidupan. Apalagi dengan berbagai analisa tentang kehidupan di tahun ini. Padahal bangsa kita sebagai sebuah bangsa itu selalu memberikan, Bapak Presiden Jokowi itu selalu memberikan harapan kepada kita. Bayangkan ya, selalu memberikan harapan melalui apa yang dia sampaikan setiap saat. Krisis akan ada, tetapi kita bangsa yang kuat. Maka kita ingat 17 Agustus kemarin, quote kita, moto kita itu bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Itu adalah sebuah kata, sebuah kalimat yang membangkitkan harapan bagi kita ya. Saya merenungkan kalimat ini, luar biasa kekuatannya itu. Itu untuk memberikan harapan kita berjalan selalu ke depan, menatap ke depan. Karena di sana ada masa depan yang sedang menanti kita. Walaupun kita harus melalui kesulitan-kesulitan yang ada pada saat ini. Nah, maka bagaimana kita menumbuhkan harapan kita di tahun kelinci air ini?
Saya merasa bahwa tahun ini itu dalam berbagai artikel yang saya baca, saya akan sebut di sini, di slide ini. Tapi saya mulai dengan begini. Kalau apa yang tadi saya katakan di awal tentang potret kehidupan dunia dan potret keprihatinan kita di Jakarta ini seperti itu, maka memang benarlah apa yang dikatakan dalam analisa berbagai kalangan, terutama para pakar ekonomi, ya, yang saya selalu baca itu. Pokoknya macam-macam lah analisanya. Banyak kalangan mengatakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang sangat berat bagi kita, ya, menjadi tahun yang sangat berat, tahun yang akan sulit bagi kita, gitu, ya. Tetapi sebagai umat beriman, ketika melihat dan membaca ini, tentulah ada kekhawatiran di dalam hidup kita. Saya yakin itu. Bukan hanya Anda yang khawatir. Saya juga khawatir. Karena saya lagi bangun gereja soalnya. Jadi saya khawatir jangan sampai pembangunan tidak jalan. Seperti ya Paroki Bojong juga rencana membangun kan gitu. Nah, kita akan mengalami kekhawatiran ini. Tapi apakah sebagai umat beriman kita akan berhenti hanya pada kekhawatiran? Ya enggak. Enggak dong, gitu. Karena di satu pihak ada kekhawatiran, tapi supaya hidup itu seimbang, maka di pihak lain kita harus percaya ada penyelenggaraan Tuhan di pihak lain untuk kita. Dan disitulah muncul lagi harapan akan pembebasan. Maka di tahun kelinci itu saya membaca begini. Orang membuat analisa dan memaknai kelinci dan air itu, kelinci itu makhluk yang sangat lincah berlari. Gitu ya. Air itu selalu menawarkan kesejukan, keteduhan, dan kedamaian. Maka tahun ini itu menjadi tahun penuh harapan. Ya. Saya membaca di artikel di Detik.com atau saya lupa itu, saya kutip. Padahal saya kutip tuh. Nah, tapi dia mengatakan memberikan 5 bagian dari tahun kelinci itu. Pertama adalah tahun penuh harapan. Kemudian tahun yang penuh dengan kedamaian. Dan tahun yang penuh dengan semangat untuk berjuang dan berkorban. Maka kalau kita memaknai tahun kelinci seperti ini dan melihat tahun apa yang menjadi ramalan dan analisa para pakar ini, maka kita tentu akan mengatakan ini memang tahun yang berat. Tetapi jangan lupa bahwa ada Kristus yang menjadi harapan kita. Maka mari kita menempatkan di tengah kata berat ini, kita memberikan K ini masuk di dalam kata berat ini. Kita membawa Tuhan masuk di dalam pergumulan kita, supaya tahun yang berat ini akan berubah menjadi tahun yang membawa berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagi saya permenungan ini tentu bukan hal yang baru bagi Anda. Mungkin Anda sudah tahu, bahkan mungkin Anda jauh lebih tahu dari saya, dengan segala potret kehidupan, potret keprihatinan kita, perjalanan dan penghayatan iman kita, dan apa yang mesti kita lakukan dalam hidup ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Tentulah ini semua bukan hal baru, tetapi ini hanya menjadi sebuah inspirasi supaya kita tidak terlalu khawatir menjalani kehidupan kita. Toh banyak pergumulan, jauh sebelum pandemi ada juga kita sudah mengalami pergumulan dan masalah, problem dan tantangan dalam hidup. Dan kita masih kuat bertahan. Bahkan di pandemi ini pun kita harus akui bahwa saya kuat bertahan sampai sekarang karena kekuatan Tuhan yang juga menyertai kita. Maka mari kita ajak, kita mohon Tuhan, mari melangkah bersama dengan kita dalam harapan akan pembebasan. Kita bawa Tuhan masuk di dalam hidup kita. Tadi kita sudah berdoa koronka dengan luar biasa. Sekarang kita ajak dia, Tuhan, mari tinggal bersama dengan kami, sebab hari sudah malam. Dan mari datang berjalan bersama kami, supaya kami boleh melangkah dalam iman, harapan, dan kasih untuk sebuah kehidupan baru di tahun yang baru ini, dengan sebuah semangat untuk selalu berjalan sebagai satu saudara dalam Kristus.
Bapak Ibu, ini yang saya bisa sampaikan karena saya hanya diberi waktu 45 menit, maka saya membuatnya secara ringkas seperti ini. Moga-moga berkenan untuk kita semua dan boleh renungan ini boleh memberkati Anda semua dalam hidup, karya, usaha, perjuangan, harapan, cita-cita, dan pelayanan Anda setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Servi untuk renungannya yang sangat menguatkan. Jadi memang tidak boleh berhenti ya Romo ya, berdoa sampai sesuatu terjadi. Ya, oke, saya sudah melihat ada beberapa teman yang bertanya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Selvi, Romo. Ya. Apakah krisis iman bisa terjadi jika seseorang terkena sakit penyakit akut, juga usaha yang jatuh? Terima kasih, Romo. Ya, benar. Jadi krisis iman terjadi di dalam setiap aspek kehidupan. Yang lebih-lebih adalah ketika orang mengalami ini, mengalami sakit penyakit, bahkan mungkin ya usaha yang bangkrut. Itu bisa menghantar orang untuk kehilangan harapan dan kehilangan iman. Ya. Apalagi ketika kita dengar ya, ini yang terjadi di dalam kehidupan ketika kita mendengar vonis dokter bahwa kita ini sudah ada di stadium akhir, gitu. Atau bahasa medisnya itu pasien terminal, pasien yang tidak bisa lagi dapat disembuhkan. Nah, itu bisa membuat orang, itu kalau kita lihat, kan kita renungkan, itu bisa membuat orang kehilangan harapan dan iman, tetapi juga bisa membuat orang lebih beriman dan lebih berharap. Gitu. Jadi dua hal itu bisa terjadi, tergantung orangnya gitu. Tergantung orangnya siap apa enggak dengan semua hal yang dia buat gitu. Yang dia hadapi gitu. Ada orang yang ketika mendengar, aduh saya disakit ini, itu dia malah menasehati teman-temannya. Saya pernah mengalami seperti itu. Dia bilang, ini bagian dari perjalanan kehidupan. Hidup manusia ya akan seperti ini. Kemanapun kita melangkah, ya kita akan berjalan menuju hari akhir itu. Maka dia mempersiapkan itu. Kalau hatinya siap, itu akan tentu menerima segala sesuatu itu dengan harapan yang tadi saya mengatakan itu. Harapan akan pembebasan sejati. Melalui apa? Melalui kematian. Gitu ya. Itu pembebasan sejati bagi kita yang hidup di dunia yang fana ini. Kalau itu tiba-tiba terjadi mujizat dalam kehidupan dan dia sembuh, itu puji Tuhan. Tapi itu pembebasan sementara bagi kita karena nanti seperti ya orang-orang yang lain kan nanti kita mati juga. Gitu. Nah, jadi usaha yang bangkrut, orang yang sakit, itu memang bisa mengantar kita kepada kehilangan iman dan harapan. Jadi itu kembali kepada orang seberapa kuat dia menghadapi pergumulan hidup itu dan seberapa dalam itu dia bisa membaca semuanya itu dari kacamata rohani, dari kacamata iman, ya, dari bagaimana dia mengalami kasih Tuhan dan sekarang dia merasakan bahwa memang Tuhan itu adil. Ya, kalau saya sudah dapat banyak berkat dalam kehidupan dan sekarang saya diberikan problem, diberikan tantangan seperti ini, ya saya juga harus adil begitu untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan. Ada orang yang merasa bahwa dengan ini itu Tuhan sedang berbicara dan membuat dia untuk menjadi saksi bagi orang-orang lain. Tapi ada orang yang, terutama orang-orang yang resisten, orang-orang yang menolak hal seperti itu tentu dia akan selalu bersikap lain kepada Tuhan, ya. Bersikap lain kepada Tuhan, ya kadang-kadang marah kepada Tuhan. Saya sudah hidup baik, saya sudah berbuat baik, saya memberi kolekte, saya menyumbang gereja dan lain-lain, tetapi kok saya seperti ini gitu. Nah, itu orang-orang yang ya dalam hidup pasti akan mengalami, itulah yang namanya krisis iman, krisis harapan, karena bertanya tentang keadilan Tuhan untuk hidup mereka. Itu pertanyaan yang pertama, ya.
Oke. Pertanyaan kedua agak mirip nih Romo. Ini dari Imakulata Budi Setiawati. Bagaimana cara kita bisa menerima kondisi adanya krisis iman, pengharapan, dan kasih yang semakin pudar ini, selain dengan berdoa dan menunggu waktu Tuhan yang terbaik? Terima kasih. Ya, sama seperti tadi. Sebenarnya saya juga tadi sudah berpikir bahwa ini akan menjawab beberapa pertanyaan itu. Nah, Ya, tapi saya betul. mau menambahkan begini. Untuk Ibu Imakulata, moga-moga jawaban saya ini bisa berkenan. Berdoa itu di satu pihak, tapi ada usaha di lain pihak, ya. Jadi iman dan perbuatan itu akan jalan. Usaha di lain pihak itu misalnya kita berjuang untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan pengalaman-pengalaman itu, berdamai dengan tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan. Sebab selama kita tidak berdamai dengan semua hal termasuk sakit penyakit kita, itu hari-hari kehidupan kita itu akan menjadi beban dan berat. Langit kehidupan kita tidak pernah akan cerah kalau kita menolak semuanya itu. Maka berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masalah, berdamai dengan pergumulan, itu penting. Tidak berarti bahwa itu akan hilang, tidak. Tetapi bahwa dengan berdamai itu kita menerima ini menjadi bagian dari kehidupan yang harus saya jalani, dan pelan-pelan saya berjuang untuk mencari jalan keluarnya. Inilah usaha. Selain kita berdoa di satu pihak, mohon penerangan Roh Kudus, inilah yang perlu patut untuk juga dijalankan. Kalau tidak, itu pasti semuanya akan menjadi sebuah beban. Jangankan itu, hidup ini aja sudah sebuah beban yang harus kita jalan. Maka kita memang mesti melihat kehidupan dengan cara yang lebih baik. Harapan itu selalu berjalan dengan iman. Tadi sempat saya ngomong tentang harapan dan optimisme. Optimisme itu tanpa iman pun orang optimis. Tetapi kalau harapan itu selalu didorong oleh iman. Karena itu akan selalu seperti ini. Saya beriman maka saya berharap kepada Tuhan. Harapan ini ada karena iman yang mendorong saya. Jadi kepada Ibu. Bentar. Ibu Jo Nawa itu iman Bapak. selalu mengandaikan harapan, ya. Harapan selalu mengandaikan iman. Dua hal ini akan berjalan bersama-sama. Makanya tadi saya bilang kita tidak hanya hidup dengan iman dan kasih, tetapi juga dengan harapan. Karena yang saya katakan ini adalah pengajaran ajaran Katolik tentang harapan. Maka saya selalu mengaitkan dengan itu. Karena kalau kita melihat dua hal ini, optimisme dan harapan, ini selalu berbeda. Karena harapan itu selalu dengan nada rohani, dengan sebuah kekuatan. Apa yang menjadi kekuatan harapan itu? Iman. Persisnya iman. Gitu. Ibu Jo, begitu? Ini pertanyaan keempat sepertinya mirip juga. Sudah terjawab. Bagaimana Pak Ian? Saya bacakan ya Romo. Saat seseorang mengalami luka batin, kekecewaan, saat sakitnya tidak kunjung sembuh, apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kembali harapan hidup? Ya. Maka tadi saya mengatakan usaha. Berdamai dulu dengan diri, berdamai dulu dengan hidup kita, menerima segala sesuatu ini sebagai bagian dari hidup kita, lalu kita menempuh usaha-usaha lain supaya harapan hidup. Kita adalah makhluk sosial. Tuhan sudah menciptakan manusia itu sedemikian rupa sehingga mereka itu saling membutuhkan. Nggak ada orang yang hidup seperti sebuah pulau. Nggak ada orang yang hidup, ya, maka ada puisi mengatakan no man is an island. Ya, karena manusia itu selalu hidup bersatu dengan orang lain. Tujuannya untuk apa? Persekutuan kita ini supaya saling meneguhkan. Maka ada orang yang mengalami luka batin, kekecewaan seperti itu jangan dipendam sendiri. Percayakan itu kepada orang yang mampu untuk memberikan jalan keluar kepada kita. Gitu.
Kita menceritakan, bersharing bersama dengan orang lain tentang pergumulan hidup, tentang masalah-masalah kita, hanya tujuannya untuk bisa saling meneguhkan. Mungkin percakapan kita tidak menimbulkan jalan keluar, tapi minimal kita mengalami pembebasan dan penerimaan atas apa yang kita alami, bahwa dengan sharing seperti itulah saya merasa, oh saya tidak bergumul sendiri, ternyata ada orang yang mungkin masalahnya jauh lebih hebat dari saya. Hanya saya seringkali merasa sayalah orang paling menderita di dalam kehidupan. Padahal masih ada begitu banyak orang yang jauh lebih menderita di dalam kehidupan. Jadi saya mengajak begini. Ketika Anda mengalami pergumulan, carilah komunitas. Gitu. Di dalam komunitas itu kita akan diteguhkan, kita akan dihidupkan, kita akan... Anda ini kan pengagum dan devosan kerahiman ilahi. Maka kalau kita ada di dalam komunitas, itu kita selalu memandang hati Yesus yang memancarkan darah dan air yang dilambangkan cahaya merah dan putih itu. Itu apa artinya? Itu adalah sakramen-sakramen gereja. Itu adalah air dan darah keselamatan. Semua orang diajak untuk menimba dari sumber kesegaran ini, untuk berbagi juga kepada orang-orang lain. Maka dengan memandang itu, kita juga hati kita sepertinya semestinya menjadi seperti hati Kristus. Ya, setiap kali kita berdoa kita mengatakan, Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Ya, maka di dalam komunitas ini, komunitas kerahiman ilahi ini harus menjadi komunitas pengharapan untuk setiap anggotanya. Di dalam komunitas ini setiap anggota harus merasa bahwa dia itu diteguhkan, dia itu dibebaskan, dia itu diperhatikan, dan dia itu disembuhkan. Itu poin saya untuk ini. Jadi menerima diri, bercerita, dan kemudian kita bisa saling meneguhkan. Terima kasih Romo Serpi. Ya, Pak Yan Lumban. Dan sudah 3 orang dapat buku ya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Lionel. Romo, jika doa novena kita jalani 9 hari belum dikabulkan, apakah harus digas doa 9 hari lagi sampai doa terkabul? Ya, petunjuk Romo. Saudara pastian Leon ini ya. Saudara. Leon begini, saya selalu mengatakan hal terpenting dalam doa itu adalah kesetiaan. Bukan pada angka 9 hari, bukan pada rumusan doanya. Tapi kesetiaan kita untuk menjalani itu. Belajar dari siapa? Belajar dari Bunda Maria. Yang setia tekun berdoa bersama para rasul. Nah, maka kita dalam doa bukan berarti kalau novena ini tidak berhasil, saya novena lagi. Tidak mesti seperti itu, menurut saya ya, gitu. Mungkin jawaban orang akan berbeda-beda. Tapi kalau Anda menjalani novena, doa itu belum terkabul, ya jalani terus. Doa itu didoakan terus, nggak apa-apa. Gitu. Dan mesti kita juga selain itu punya kepekaan rohani untuk melihat berbagai peristiwa, berbagai orang yang hadir, berbagai hal yang ada, itu dengan kepekaan dan kacamata iman dan kacamata rohani kita, supaya kita tidak perlu merasa bahwa 9 hari Tuhan enggak kabul. Mungkin Tuhan mengabulkan itu dengan cara yang berbeda. Tidak persis saya minta uang, mungkin Tuhan tidak memberikan uang sekaligus begitu kan. Begitu. Tapi mungkin dengan cara yang lain tiba-tiba ditraktir makan. Bukankah itu juga sebuah pengabulan atas apa yang kita mungkin mohonkan siang dan malam. Jadi berbagai peristiwa hidup, berbagai pengalaman, kehadiran orang, setiap apapun, itu selalu menandakan tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya tergantung bagaimana kita melihat, menafsirkan, lalu mengatakan itu sebagai sebuah pengalaman iman dalam hidup. Begitu. Moga-moga ini bisa memberi pencerahan sedikit. Kalau semakin tidak jelas ya saya juga susah menjawab. Terima kasih Romo. Apakah ada pertanyaan lain? Ini masih ada di bawah ini.
Oh, itu ada yang di unmute belum dibuka jadi. Silakan di unmute yang mau bertanya. Kalau sudah tidak ada, sepertinya sudah tidak ada, Romo. Ya. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih Romo Servi untuk renungannya yang sangat menguatkan. Jadi intinya kita harus terus, tidak boleh berhenti ya Romo, sampai sesuatu terjadi, sampai doa kita terjawab. Harus selalu setia ya. Oke teman-teman. Kenapa? Terus melangkah. Ya terus melangkah ya. Terima kasih Romo. Mohon doanya terus ya Romo. Amin. Oke Romo Servi mohon berkat dari Romo. Ya. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa dan memohon berkat dari Tuhan untuk menyertai kita melangkah di tahun penuh harapan ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami telah menyelesaikan rangkaian ibadat dan pengajaran pada malam hari ini. Kami selalu percaya bahwa tanpa bantuan-Mu kami tidak mampu untuk berbuat apapun dalam kehidupan ini. Maka tolonglah kami, datanglah dan tinggallah bersama kami, melangkahlah bersama dengan kami di jalan kehidupan kami. Tuntun dan pimpin kami semua akan selalu berada di jalan-Mu. Lindungilah kami di setiap kehidupan yang kami tempuh, dan Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala kuasa kejahatan kegelapan, dari iri dan dengki sesama manusia, dan dari segala sesuatu yang akan merintangi pertumbuhan iman, harapan, dan kasih kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Maka sudilah Engkau senantiasa menopang kami. Berkati karya pekerjaan usaha harapan rencana cita-cita dari semua yang hadir dalam persekutuan ini. Dan semoga Engkau senantiasa menganugerahkan kasih karunia dan berkat-Mu yang kami dambakan untuk kehidupan kami di tengah dunia ini. Ya Tuhan, semoga setiap karya pelayanan kami, komunitas kerahiman ilahi ini, akan berbuah kebaikan dan boleh menjadi tanda syukur dan berkat-Mu bagi semua orang yang kami jumpai. Maka turunkanlah berkat-Mu untuk kami semua, terutama untuk istirahat kami pada malam hari ini bersama dengan keluarga-keluarga kami. Kiranya Engkau boleh menjadi penopang kami, dan utuslah malaikat-Mu untuk menjaga kami dan membangunkan kami besok pagi dalam rahmat-Mu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Semoga oleh penumpangan tangan-Ku, doa Bunda Maria, serta para kudus di surga, saudara-saudari sekalian, dan istirahat pada malam hari ini diberkati dengan segala berkat surgawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.